Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Novel Hanif Arifki, Farid Abdul Malik, dan Ahmad Sahaluddin Rizki akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SDL Terados. Pertama-tama, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi umum yang ada di SDL Terados. Di atas ini ada tab file. Tab file memiliki fungsi seperti pada umumnya, yaitu untuk membuka, menyimpan, print, setup, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat beberapa pilihan ya, disertai dengan shortcut-nya untuk mempermudah saat membuka. Kita beralih ke tab Home. Nah, di sini ada Project Setting untuk mengatur project kita. Kemudian ada Align Document untuk menggabungkan dokumen. Create Auto Suggest Dictionary yang berfungsi untuk membuat kamus dari hasil terjemahan kita. Open Retroid File. Terminology Management untuk merekam translation memories yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu Software Localization, Show Shortcuts, dan Useful Tips Collection. Selanjutnya kita bergeser ke tab View. Nah, di sini ada banyak pilihan seperti Welcome, Project, dan lain-lain seperti yang ada di bawah sini. Selanjutnya kita pergi ke tab Add-ins. Nah, tab ini berisi aplikasi dan plugin tambahan untuk mendukung kita dalam menerjemahkan. Dan yang terakhir ada tab Help atau bantuan. Pada tab Home, halaman utama pada Welcome, terdapat tulisan Drag Files for Translation or Browse your Computer. Nah, kita bisa menarik file untuk diterjemahkan ke kolom ini langsung. Selanjutnya, kita beralih ke project. Nah, di project ini terdapat filter untuk mempermudah kita saat mencari project, seperti nama project, status project, dan tanggal projectnya. Nah, di sini ada sampel project yang sudah tertera nama, status, tanggal, dan tipe. Info lebih jelasnya ada di bawah, yaitu project details. Kita ke tab editor. Nah, di tab ini tempat kita untuk mengedit terjemahan. Kemudian kita ke tab Translation Memories. Tab ini berfungsi untuk merekam hasil terjemahan kita. Sekarang, untuk memulai terjemahan, pertama-tama kita pergi ke tab Project, lalu pilih New Project. Nah, setelah diklik, akan muncul tab seperti ini. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk memulai terjemahan. Di sini ada project name, yaitu nama pada project yang akan kita kerjakan. Kemudian ada file untuk menyimpan, bahasa sumber, dan bahasa sasaran. Nah, kita bisa mengganti bahasa sumber sesuai dengan teks kita. Pada kali ini teks yang saya gunakan yaitu bahasa Indonesia, jadi saya mengganti teks sumbernya berbahasa Indonesia. Kemudian teks sasarannya saya menggantinya menjadi bahasa Arab karena saya ingin menerjemahkan ke bahasa Arab. Lalu kita pilih project 1, kita klik kanan dan pilih Add Files. Nah, di sini kita bisa memasukkan file yang ingin kita terjemahkan ya teman-teman. Saya akan memilihnya yaitu SKCK Indonesia. Setelah itu tunggu sampai proses uploadnya selesai. Dan file yang kita pilih akan muncul di sini. Jika sudah, kita pencet Next. Kemudian step 2 ini kita kosongkan ya. Kita klik Next lagi. Dan akan muncul Translation Memories. Untuk membuat rekamannya, kita harus mencet Create, yaitu New Translation Memory. Akan muncul tab baru seperti ini. Kita tinggal menulis namanya saja. Karena saya menggunakan file SKCK, saya akan menulisnya surat SKCK. Kemudian klik Next, Next, dan Finish. Setelah komplit, kita klik Close, dan otomatis Translation Memories akan terbuat. Maka selanjutnya, kita klik Next, Next,
next, dan next, sampai klik finish. Dan tunggu prosesnya selesai. Setelah selesai, kita bisa klik close. Dan akan muncul folder baru, yaitu project 1 yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Farid Abdul Malik. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengedit teks untuk diterjemahkan ya. Bagaimana? Kita langsung saja klik open for translation. Nah, kemudian di halaman ini kita akan menerjemahkan gitu, memasukkan terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Nah, pertama di sini sebelumnya saya juga sudah menyiapkan terjemahan untuk dokumen ini ya. Di sini ada. Nah, dari sini nomor copy saja, langsung dipaste ke sini. Nah, jika sudah, itu kita bisa langsung pencet confirm ya. Confirm. Nah, setelah itu selanjutnya juga sama, copy dari sini, paste, terus kita confirm, atau juga bisa menggunakan shortcut Ctrl dan juga enter. Nah, seperti itu. Ctrl enter, copy, kemudian Ctrl enter. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Tetapi jika kita sudah memiliki translation memories gitu, yang dimana istilah tersebut sudah pernah diterjemahkan ya, kita bisa memasukkan translation memory tersebut dengan cara kita ke project setting ya. Nah, kemudian di sini kita create nih, kita membuat translation memories gitu, misalnya namanya SKCK gitu kan. Nah, ini kita next saja. Kita next. Kita akan mengembangkan, kemudian kita create. Mari kita tulis di sini nama translation memorinya adalah SKCK bahasa Arab. Kita next lagi, langsung finish. Sudah, kita close. Nah, di sini kita bisa menambahkan translation memory jika sebelumnya pernah ada dokumen yang diterjemahkan yang dokumen yang serupa atau sejenis ya. Caranya itu kita misalnya import, add files. Nah, kemudian kita akan masukkan, mencari di mana translation memory tersebut gitu ya. Biasanya formatnya itu berupa TMX ya, dari aplikasi MemoQ gitu. Di sini karena saya baru menerjemahkan, jadi saya belum memiliki translation memories gitu. Nah, jadi nanti ketika kita sudah import translation memory, dia akan otomatis menerjemahkan gitu, tanpa kita harus menerjemahkan secara manual lagi gitu, satu persatu. Jadi dia akan terisi secara otomatis begitu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Setelah kita melakukan kita udah melakukan translate, yaitu dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, yang telah kita lakukan. Ini langkah selanjutnya, ini saya akan mau menerangkan tentang bagaimana menge-save file ini, folder ini, dan mereview hasil terjemahan dari Trados ini. Yang langkah pertama itu kita arahkan ke pojok kiri atas, ada tulisan review, teman-teman. Nah,
Ini kan ada dua tampilan, yaitu yang pertama tentang export for bilingual review, dan juga ada sampingnya yaitu update from bilingual review. Nah, kita klik yang export for bilingual review. Nah, nanti kalian semua akan dilokasikan ke ini. Ini langsung saja pencet ke next. Nah, di sini kalian boleh bebas mau naruh file ini di mana, mau nge-save ini di mana. Ini kita pencet browser, dan misalnya saya akan menaruh file ini di ID. Select folder dan langsung saja finish. Pencet close. Nah, while you like to open the folder, continue your export document. Ini kalian semua pencet yes saja. Nah, ini kan udah ke save hasilnya. Nah, kita ngelihat hasil terjemahan ini lewat ini, pencet aja file. Kan tadi kita nge-save-nya di ID. Nah, ini kita pencet yang SKCK bahasa Arab dokumen review, pencet 2 kali. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini ada yang namanya segmen status, source segment, dan juga ada target segment. Nah, source segment ini maksudnya adalah bahasa sumbernya, bahasa Arabnya. Seperti ini. Dan target segmennya itu bahasa sasarannya. Terjemahannya. Nomor, Kepolisian Negara Republik Indonesia, wilayah Jakarta. Dan segmen status ini adalah ini kan ada yang 100% dan juga ada yang 192% dan juga ada translate 100%. Jadi yang dimaksud dengan translate 0% ini berarti source segmen ini udah diserap semua terjemahannya, maksudnya 100% bahasa sumbernya ini udah diterjemahkan ke bahasa sasaran. Ada beberapa yang udah 0%, bahkan banyak. Dan juga yang berwarna kuning kekreman ini, maksudnya ini kan draftnya masih 92%. Maksudnya adalah kan ini kan ada kata al-jinsiyah dan al-jinsi. Maksudnya adalah kata al-jinsiyah ini sejauh mana artinya mirip dengan al-jinsi. Kalimatnya. Jadi warna ini jadinya ditandai gitu, ada keterangannya 92%. Sejauh mana kecocokan al-jinsiyah dengan jinsi, kan mirip nih, ya kan? Dan yang berwarna hijau ini maksudnya adalah ini kan angka, dan hasilnya juga kan terjemahan sumber sasarannya juga kan angka. Ini memiliki kemiripan, jadi kayak maksudnya diserap gitu bahasa sumbernya, jadi warna hijau. Nah gitu teman-teman, mungkin ini saja hasil video dari kami tentang bagaimana tadi cara nge-save hasil terjemahan yang kita terjemahkan tadi lewat Trados dan mereview hasil terjemahannya. Itu saja mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.